Menurut hukum kita tidak boleh mengutuk seseorang sebelum perkaranya didengar dan dicari tahu apa perbuatannya. Wah, apa kau juga dari Galilea? Nggak boleh loh, karena asumsi, karena praduga menghukum orang. Harus didengar dulu orangnya, dipanggil dulu. Apakah benar kelakuannya itu sesuai dengan asumsi kita? Kan mesti diklarifikasi. Mari kita baca Yohanes 7 ayat 50 sampai pasal 8 ayat 1. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Amin. Orang ini benar-benar nabi. Iya. Mesias tidak mungkin datang dari Galilea. Alkitab mengatakan bahwa Mesias adalah keturunan dari Raja Daud dan akan dilahirkan di Bethlehem, kota di mana Daud tinggal. Akhirnya orang-orang mulai bertengkar mengenai Yesus. Ada yang mau menangkapnya, tetapi tidak seorang pun mau memegangnya. Ketika para pengawal kembali, imam-imam kepala dan kaum Farisi bertanya pada mereka, "Mengapa dia tidak dibawa? Belum pernah ada orang yang berbicara seperti dia." Kalian juga disesatkannya. Adakah dari para penguasa atau orang Farisi yang percaya kepadanya? Orang banyak ini tidak mengenal hukum Musa. Maka Tuhan mengutuk mereka. salah seorang kaum Farisi itu adalah Nikodemus, yang sebelumnya pernah datang untuk menemui Yesus. Menurut hukum kita tidak boleh mengutuk seseorang sebelum perkaranya didengar dan dicari tahu apa perbuatannya. Wah, apa kau juga dari Galilea? Pelajarilah Alkitab, agar kau tahu tidak ada nabi dari Galilea. Lalu semua orang pulang. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Saudara sekalian, kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, terutama kepada masyarakat Yahudi, menimbulkan pertentangan. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan ini yang menyebabkan para imam kepala dan ahli-ahli Farisi menjadi marah dan ingin menangkap Yesus. Karena apa? Banyak orang yang mulai bersimpati kepada Yesus. Mereka mengutus para penjaga bait Allah untuk menangkap Yesus. Tapi ternyata ketika para penjaga bait Allah ini mendengar ajaran Yesus yang penuh dengan belas kasihan, kata-kata yang berkuasa, mereka terpukau, terpesona. Terpesona akan ajaran Yesus yang luar biasa itu. Jadi mereka pulang, gak jadi nangkap Yesus. Tambah ngamuk ini imam kepala. Kamu disesatkan juga ya? Apa ada pemimpin orang Farisi yang percaya juga kepada Yesus? Gak ada kan? Kira-kira itu kata-kata mereka. Kalau orang banyak, orang Yahudi umumnya yang tidak kenal hukum Taurat, ya udahlah, terkutuklah mereka. Saudara, sikap ini sebetulnya merupakan arogansi agamawi. Merasa diri lebih hebat dari orang lain karena baca Alkitab, tahu firman, sedangkan orang lain yang tidak suka baca Alkitab udah terkutuk, masuk neraka semuanya. Lagi pula kan gak ada para orang Farisi dan pemimpin yang benar-benar percaya kepada Yesus. Itu kan cuma rakyat jelata yang gak ngerti apa-apa. Arogan, sombong secara agamawi. Ini mengingatkan saya akan seorang hamba Tuhan bernama Tim Keller yang berkata, "Religion makes us proud of what we have done. The gospel makes us proud of what Jesus has done." Artinya, agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Oh, saya sudah ini loh, saya sudah itu loh, pasti dipahalai Tuhan. Tapi Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus telah lakukan. Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Semua kemuliaan
hanya bagi Yesus. Makanya saudara, kita ini jadi orang jangan cuma agamawi, tetapi punya spiritualitas yang baik, rohani, bukan agamawi. Karena orang-orang beragama itulah yang akhirnya yang menangkap Yesus dan berusaha menyalibkan Yesus. Tapi kalau kita rohani, mengerti perkara-perkara ilahi, justru kita akan hidup takut akan Allah. Nah, ketika imam-imam kepala bilang, nggak ada kan para orang Farisi dan imam kepala yang percaya kepada Yesus. Tiba-tiba Nikodemus yang kemudian berbicara. Seseorang kan tidak boleh dihakimi sebelum dia didengar kesaksian atau pembelaannya dahulu. Berarti dia mengingatkan akan hukum Taurat. Nggak boleh loh, karena asumsi, karena praduga menghukum orang. Harus didengar dulu orangnya, dipanggil dulu. Apakah benar kelakuannya itu sesuai dengan asumsi kita? Kan mesti diklarifikasi. Ini sebuah nasihat yang sangat bagus. Saudara, kita juga harus melakukan hal ini. Jangan pernah menghukum orang, apakah itu anak kita, pegawai kita, pembantu kita, tanpa memberi kesempatan untuk dia mengklarifikasi. Siapa tahu dia tidak salah. Mungkin orang yang lapor ke kita itu yang salah, saudara. Nah, selanjutnya kita lihat Nikodemus itu membela Yesus. Walaupun tidak secara eksplisit, terang-terangan, tapi secara implisit. Nggak boleh dong menghukum orang, mesti diklarifikasi dulu. Nah, karena orang Farisi tidak bisa menjawab, karena perkataan Nikodemus ini benar, saudara, selaras dengan hukum Taurat, maka mereka marah dan bahkan menyerang Nikodemus. Karena dia anggap dia mulai pro kepada Yesus. Saudara, orang Farisi aneh. Baru saja mereka mengutuki orang banyak karena dianggap tidak mengenal hukum Taurat. Kan hukum Taurat itu mereka junjung tinggi. Sekarang mereka yang melanggar hukum Taurat. Karena Taurat mengajarkan seorang harus didengar dulu masalahnya, pendapatnya, sebelum kita menjatuhkan hukuman. Dengan demikian Nikodemus menunjukkan bahwa mereka Sanhedrin ini, pemimpin agama ini, tidak menuruti hukum Taurat dalam hal menghakimi Yesus. Nah, yang dilakukan oleh anggota Mahkamah Agama Yahudi ini adalah black campaign, menyerang dan menjelekkan pribadi Nikodemus. Kamu nggak tahu, nggak pernah baca Alkitab, bahwa nggak ada nabi yang berasal dari Galilea. Nah, ini kadang-kadang juga zaman sekarang suka digunakan ini oleh para politikus yang tidak tulus, saudara-saudara. Pembunuhan karakter seseorang karena black campaign. Jadi waktu gagasan atau karya seseorang yang begitu baik dan tidak bisa terbantahkan, maka dicari-carilah black campaign itu, menyerang, menjelekkan pribadi, walaupun itu adalah fitnah atau kebohongan. Sehingga dihalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dan tentu sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh melakukan hal ini. Mereka bilang, kamu gak pernah baca di Alkitab, gak ada nabi yang berasal dari Galilea. Saudara-saudara, karena mereka pikir bahwa Yesus itu juga asalnya dari Galilea. Kan dikenal Yesus dari Nazaret. Nazaret itu Galilea. Padahal mereka tidak teliti bahwa sebetulnya Yesus itu tidak lahir di Galilea, tidak lahir di Nazaret. Dia lahirnya di Bethlehem. Nah, makanya kita harus menyelidiki duduk persoalan sebelumnya. Dan jauhkanlah kebencian dari hati kita. Karena kebencian itu membutakan mata hati. Sehingga tidak mengetahui fakta yang sebetulnya. Ya, mungkin kau jengkel sama saudaramu, sama mertuamu, sama menantumu, sama orang lain. Rasanya jelek banget tuh orang. Saudara, jangan sampai demikian. Karena ini sikap buruk dari orang-orang Farisi yang tidak boleh kita ikuti.